Halo semua, ketemu lagi. Lama nggak bikin video ya. Kali ini saya mau ngomongin tentang kata societe dan surekara. Societe dan surekara tuh kalau di bahasa Indonesia ini ya sama ya, artinya kemudian gitu ya. Kemudian bla 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 gitu. Ini dua kata, ya kita pun tahu kok ini masuknya ke kata hubung ya, karena kan kemudian gitu kan artinya kan. Atau kalau dalam ranah linguistik bahasa Jepang itu namanya setsuzokushi ya. Setsuzokushi. Ya masih ada subkategorinya lagi tapi secara general masuk ke sana lah. Jadi soshite dan sorekara artinya sama-sama kemudian, lalu gitu ya. Nah, sama saya searching mengenai materi ini ya di Google tentunya ya, sama lihat-lihat jurnal-jurnal itu, hampir semua sources itu atau sumber selalu ngasih saya ini kayak gambar kayak gini ya. Ada lobak, ada orang beberapa, dan ada binatang saling narik-narik gitu ya. Apa ya, si orang narik lobak terus ditarik lagi sama binatang gitu ya. Gambar ini di beberapa sumber yang saya dapat itu kayak cara paling gampang untuk mengungkapkan perbedaan sorekara dan soshite ini. Ini kalau gambarnya di bahasa Jepang itu jadi kayak gini ya. Oji-san ga kabu hipatte, oba-san ga oji-san o hipatte, mago ga oba-san o hipatte, inu ga mago o hipatte, sorekara neko ga inu o hipatte, sorekara nezumi ga neko o hipatte, dan seterusnya. Nah gitu. Oh ya, kebetulan ini kalimat tadi yang saya ucapkan itu pakai kata sorekara. Gitu ya. Kalimat tadi artinya apa? Kakek menarik lobak, nenek menarik kakek, cucu menarik nenek, anjing menarik cucu, lalu kucing menarik anjing, lalu tikus menarik kucing. Gitu terus, ya. Pakai sorekara di kalimat yang barusan saya ucapin ini. Kemudian ada versi keduanya. Gambarnya masih sama, bahasa Jepangnya juga masih sama, tapi yang sorekara tadi kita ganti soshite. Jadi dari depan masih sama ya, ada oji-san ga kabu o hipatte, oba-san ga itu masih sama, mago masih sama, si inu, si anjing narik cucu juga masih sama. Habis itu sorekaranya diganti soshite. Soshite neko ga inu o hipatte, soshite nezumi ga neko o hipatte. Ya sama aja kalau diartiin tuh dua-duanya sama. Kakek narik lobak, nenek narik kakek, cucu narik nenek, anjing narik si cucu, ya kemudian kemudian si anjing narik si cucu, kemudian si kucing narik si anjing, kemudian si tikus narik si kucing. Ya udah gitu terus. Nah, dua-duanya itu kalau dibawa ke bahasa Indonesia jadi kemudian gitu ya. Lalu kemudian. Nah, di sini coba untuk membedakannya adalah gini. Sorekara dan soshite ya itu dipakai ya sama-sama tadi kan bisa sebagai kata sambung kan ya, karena emang masuk grupnya di sana. Tapi ketika mengungkapkan hal-hal yang setara atau sejenis itu pakainya sorekara. Jadi hal-hal yang setara sejenis, maksudnya nggak ada yang lebih penting, nggak ada yang lebih urgent gitu ya. Kayak tadi itu saling tarik-tarik itu, dari situ aja kayaknya ini bukan hal yang ada satu hal yang perlu ditonjolkan gitu kan, nggak ada kan. Si kakek narik apa tadi, labu ya, kakek narik labu, kemudian nenek narik si kakek, si cucu narik si nenek, kemudian si anjing narik si cucu. Nah habis itu baru ada ininya kan, sorekara, kemudian gitu ya. Itu nggak ada hal yang ditonjolkan kan ya, secara logika kan gitu. Pakai sorekara bisa lebih natural dalam hal tadi karena memang nggak ada yang mau ditonjolkan. Jadi kembali ke intensi pembicara sih kalau saya bilang nih ya, kembali ke intensi pembicara. Ada yang mau ditonjolkan nggak dari kalimat yang mau dia ucapin? Kalau nggak ada, pakai sorekara itu nggak apa-apa, jadi lebih natural ya. Jadi informasi
sebelum dan sesudah kata sorekara tuh nggak ada yang lebih ditonjolkan gitu, ya. Bisa dipakai berulang kali dalam satu rangkaian. Nah, seperti itu. Soshite sekarang. Soshite. Soshite itu kan dari kata so dan shite itu. Kalau versi singkatnya lah ya. Versi singkatnya so dan shite. Soshite bla 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 itu ya. Nah, di sini beda dengan yang tadi itu. Di sini ada yang ditonjolkan jadinya ya. Jadi kata soshite ini digunakan ketika hendak menyatakan kelanjutan atau konsekuensi dari konteks yang telah disebutkan sebelum so-nya tadi, sebelum soshite itu ya. Karena itu, konteks sebelum dan sesudah soshite itu nggak mungkin setara dia. Yang muncul setelah soshite itu akan jadi cenderung lebih penting. Gitu. Ya. Makanya soshite itu nggak cocok dipakai berulang kali dalam satu rangkaian. Beda sama yang sorekara tadi. Kembali lagi ke intensi si pembicara ya. Kalau mau ngomonginnya kira-kira ada kayak berkesinambungan begitu, berarti habisnya ini akan ini, terus nanti tiba-tiba dari rangkaian tindakan itu ada kayak outputnya gitu. Soshite cocok. Ya. Kalau tadi kan setara. Sorekara itu cuma ngulang aja. Misalnya kalau kalimat cerita ini tadi saya rubahnya jadi mungkin narik-nariknya cuma sampai si cucu aja. Habis cucunya narik tiba-tiba jebol itu ininya ya. Tercabut ya. Tercabut lobaknya. Soshite, nah gitu. Cocok. Karena ditarik cabut ya. Nah kayak gitu. Kalau kita ngacu ke cerita tadi ya, ke gambar tadi ya. Nah itu, sorekara dan soshite. Jadi kalau mau dipakai kira-kira apa kita mau ngomongnya tuh, oh dia habis itu gini ya, setelah itu gini. Berulang-ulang kita mau pakai mungkin sorekara yang lebih cocok masuk. Karena jadi ada rangkaian kegiatan 1, 2, 3, 4, 5. Atau kegiatan ini deh, kita pakai huruf aja ya. Kegiatan A gitu. Setara aja. Kalau pakai soshite jadi kayak A, B, C, D, E. Nah, kayak itu dia. Jadi urut. Ya, kayak jadi ada ininya ya. Berkesinambungan itu ya. Nah, itu. Bagi kita yang orang Indonesia mungkin agak... Ya, sebenarnya kalau dalam percakapan ya kayaknya nggak masalah sih ya. Cuman kan kalau kita ngomong sama native itu mereka tahu penggunaan dua kata ini kan. Biar kita nggak salah pengertian aja. Kalau kita ngomong, saya rasa nggak akan dipermasalahin. Mau pakai soshite, mau sorekara. Itu ya. Karena secara native kita nggak ada konsep itu kayaknya. Sejauh pengetahuan saya dalam bahasa Indonesia kayaknya nggak ada konsep itu ya. Kayak soshite dan sorekara itu. Ya lalu kemudian itu aja. Ya, itu untuk video kali ini ya. Mengenai soshite dan sorekara. Yang tuh ya. Jadi lama nggak upload video ya. Mohon maaf. Tuh, untuk hari ini. Mohon maaf kalau penjelasannya masih berbelit-belit. Terima kasih buat yang udah nonton. Silakan subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.